Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan matriks dan ruang vektor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang hasil kali dalam suatu vektor. Jadi ketika kita memiliki atau misalkan ada V suatu ruang vektor, dikatakan V adalah ruang vektor, kemudian U dan V itu untuk vektor U dan vektor V kecilnya merupakan anggota dari vektor V. Maka untuk penulisan notasi koma seperti ini dinamakan hasil kali dalam. Dibacanya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada U, vektor U dan V, berarti ini hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V. Misalkan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita ingin mengatakan bahwa V itu adalah suatu ruang vektor di mana di dalamnya terdapat operasi hasil kali dalam, maka syarat yang harus dipenuhi dari V ini sendiri harus memenuhi 4 aksioma. Aksioma-aksioma tersebut diantaranya yang pertama adalah sifat simetris, artinya ketika ada hasil kali dalam vektor U dengan vektor V, hasilnya harus sama dengan vektor V dikalikan hasil kali dalam dengan vektor U. Nah, kemudian yang kedua juga ada sifat aditivitas, yaitu penjumlahan. Kalau misalkan ada vektor U ditambah vektor V dengan vektor W, maka hasil kali dalamnya itu bisa berubah, bisa kita uraikan menjadi vektor U hasil kali dalam dengan vektor V ditambah dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor W. Kemudian aksioma yang ketiga adalah untuk setiap K anggota bilangan real. Dengan hal ini kita katakan K ini adalah sebagai konstanta, maka kita akan memasukkan ke dalam sifat yaitu homogenitas, di mana ketika K kali vektor U dengan vektor V ini akan sama nilainya dengan hasil kali dalam vektor U dengan K kali vektor V itu sendiri, atau K-nya bisa kita keluarkan menjadi K dikalikan dengan hasil kali dalam vektor U dan vektor V. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya adalah sifat yang keempat, apabila ada hasil kali dalam vektor U dengan vektor U, itu nilainya akan lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap vektor U, dan kita tahu bahwa untuk vektor U, hasil kali dalam vektor U dengan vektor U itu sama dengan 0. Apabila ada vektor U kali vektor U itu sama dengan 0, jika dan hanya jika terjadi ketika vektor U-nya itu adalah vektor 0. Jadi setiap unsurnya itu dia memuat 0. Gitu ya. Nah, ini adalah aksioma yang keempat yang memiliki sifat positivitas. Nah, selanjutnya, jika misalkan kita memiliki V tadi dikatakan merupakan suatu ruang hasil kali dalam, begitu ya. Jadi dia itu merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka panjang sebuah vektor atau norm dari suatu vektor itu kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Jadi tandanya dengan norm ini bacaan norm vektor U atau panjang vektor U. Didefinisikan sebagai U kali hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U itu sendiri dipangkatkan ke setengah, atau boleh kita katakan bahwa ketika kita memiliki hasil kali dalam Euclid R pangkat N, di mana U, vektor U dan V-nya itu anggota R pangkat N, maka U kali V itu hasil kali dalam antara vektor U dan dengan vektor V adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini tidak dengan pembahasan kemarin itu ada kesamaan ya ketika kita bicara tentang vektor dot product ya antara vektor U dengan vektor V. Maka hasilnya adalah U1 ditambah dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah
U3 kali V3 ditambah sampai seterusnya UN kali VN. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang dot product ini sama, jadi ada kesamaan dengan hasil kali dalam ya. Jadi RHKD-nya atau ruang hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V ini penulisannya adalah seperti ini, sama operasinya ketika kita dot product antara vektor U dengan vektor V itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau vektor U dengan vektor U, begitu ya? Kan norm vektor U itu adalah seperti ini. Nah, berarti nanti untuk vektor U itu sama dengan U kali U atau akar dari U kali U, hasil kali dalam antara U dengan U. Atau boleh juga nanti norm vektor U kuadrat itu adalah eh, hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U itu sendiri. Atau kita katakan U1 kuadrat. Kenapa U1 kuadrat? Karena U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah U3 kali U3 ditambah sampai seterusnya UN kali UN. Sehingga U1 kali U1 adalah U1 kuadrat, U2 kali U2, U2 kuadrat sampai dengan UN kali UN adalah UN kuadrat. Nanti tinggal diakarkan kalau kita ingin mencari panjang. Karena kan sebelumnya juga sudah ya. Kalau misalkan ada suatu vektor, panjang vektor U itu adalah akar dari kuadrat unsur-unsurnya. Ini juga sama dalam ruang hasil kali dalam Euclid. Nah, kemudian kita lihat contoh, misalkan ada W, gitu ya. W itu adalah subset himpunan bagian. Jadi ini himpunan bagian yang dilengkapi dengan operasi hasil kali, di mana misalkan kita memiliki apa namanya, hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V-nya itu adalah 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Kalau tadi kan misalkan ada U1-nya itu adalah U1, U2, U3, kemudian V1-nya adalah V1, V2, V3, begitu. Nah, kalau misalkan ruang hasil kali dalam U1 V1 itu kan sebenarnya tadi itu adalah U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 kan begitu ya. Kalau secara umumnya atau keumumannya adalah operasinya adalah begini. Nah, sekarang kalau misalkan untuk soal contoh soal nomor 2 ini, hasil kali dalamnya itu, ruang hasil kali dalam dari vektor U dan vektor V ini udah didefinisikan oleh soalnya ini. Jadi kita nanti ngikutin pola ini, jangan mengikuti yang ini, yang atas. Ini secara keumuman, kalau dalam soal itu tidak disebutkan tentang ruang hasil kali dalamnya itu adalah seperti ini atau misalkan seperti ini, kalau tidak disebutkan berarti yang kita pakai nanti ruang hasil kali dalam antara vektor U dan vektor V itu adalah seperti ini rumusnya. Ini rumus secara umum. Kecuali dalam soal sudah didefinisikan 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3, ya sudah, berarti kita ngikutin ini kita aturan yang ada di sini. Oke, buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Maka ketika ingin membuktikan bahwa W itu adalah ruang hasil kali dalam, maka harus memenuhi, jadi ini itu, jadi si W ini harus memenuhi ada 4 aksioma yang tadi kita bahas di awal. Jadi kita harus buktikan tuh keempat-empatnya. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa misalkan adalah vektor U, vektor V, dan vektor W itu adalah anggota dari vektor W besar, maka kita bisa katakan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U dengan vektor V itu adalah nanti U1, U2, U3, kemudian V1, V2, V3, kita gunakan sifat yang ini. Berarti nanti 2 kali U1 P1 ditambah U2 P2 ditambah 3 U3 P3. Sehingga hasilnya ini kan antara U1 P1 ini kan sama aja dengan P1 V1 dikali U1 kan gitu ya. 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 gitu loh. Maka ini kita bisa apa namanya, ubah posisi menjadi yang tadinya 2U1 V1 menjadi
2V1U1. Nah, dengan demikian, maka ruang hasil kali dalam vektor U dengan vektor V ini sama aja dengan ruang hasil kali dalam vektor V dengan vektor U. Maka sifat simetrisnya adalah terbukti. Ini yang pertama begitu. Jadi yang pertama dia terbukti bahwa dia itu ternyata memenuhi sifat atau apa namanya sifat simetrisnya itu terpenuhi. Nah, yang kedua, kita akan buktikan bahwa dia itu nanti akan memenuhi sifat dari vektor U ditambah vektor V dengan vektor W hasil kali dalamnya itu harus sama dengan vektor U penjumlahan ya penjumlahan vektor U dengan vektor W ditambah dengan hasil kali dalam vektor V dengan vektor W. Nah, dari sini kita bisa uraikan bahwa U ditambah vektor V itu adalah setiap unsur-unsurnya kita jumlahkan karena U itu adalah anggotanya U1, U2, U3 sedangkan V-nya itu adalah V1, V2, V3 maka nanti kalau misalkan vektor U ditambah vektor V berarti U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Nah, hasil ini kita coba hasil kali dalam dengan vektor W menjadi mengikuti pola yang tadi, yang 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3 V3 U3 V3. Jadi ngikutin sifat yang tadi yang didefinisikan dari soalnya. Maka kita tinggal masukkan bahwa U1, anggap saja ini U1, ini adalah V1, berarti nanti 2 kali ini dengan ini, kemudian ditambah dengan yang kedua, berarti U2 plus V2 dikalikan dengan yang V2. Dan terakhir adalah U3 ditambah V3 dikalikan dengan W. Dari sini kita bisa menggunakan sifat yang sama, berarti ini tinggal dimasukkan ke dalam, berarti nanti 2U1W1 ditambah 2 V1 W1 ditambah dengan yang ini kita kalikan. Nah, berarti U2W2 ditambah V2W2, yang ini kita kalikan 3U3 dikalikan dengan ditambah dengan 3V3, baru kita kalikan lagi hasilnya. Yang ini tuh gini, 3U3 ditambah 3V3 kalikan dengan W3. Berarti nanti 3U3 dikali W3 ditambah dengan 3V3 kali U3 kali W3. Nah, setelah itu kita kelompokkan sehingga hasilnya menjadi 2U1W1 ditambah U2W2 ditambah 3U3W3. Dari sini kita dapatkan bahwa ternyata ini adalah U, W hasil kali dalam vektor U dengan vektor W. Kemudian yang ini sama aja dengan ruang hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor W. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa ruang hasil kali dalam vektor U ditambah vektor V dengan vektor W itu sama dengan hasil kali dalam vektor U dengan vektor W ditambah dengan ruang hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor W. Sehingga ini terbukti gitu ya. Nah, untuk yang ketiga kita akan lihat untuk yang ketiga ini apabila ada K anggota I di mana K itu konstanta ya, maka kita akan dapatkan sifat yang ketiga ini kalau ada K kali U, V itu harus sama dengan apa? Dengan U, K kali V gitu ya. Seperti itu. Atau hasil kali dalam vektor U dengan K kali vektor V. Atau boleh juga kita keluarkan K-nya antara hasil kali dalam vektor U dengan vektor V saja. Begitu. Nah, kita akan coba olah untuk yang pertama. Berarti kalau K kali U berarti KU1, KU2, KU3 di hasil kali dalam dengan vektor V yaitu P1, P2, P3. Maka kita bisa kita gabungkan mengikuti rumus yang ini dari soal berarti nanti 2 KU1
V1 ditambah KU2 V2 ditambah 3 kali KU3 V3. Tuh, seperti itu. Nah, kita bisa keluarkan nanti karena semuanya ada nilai K, berarti K ini kita keluarkan sehingga kita dapatkan di sini K kali vektor U dengan vektor V itu, atau boleh juga nanti kita ganti seperti ini. Jadi si K-nya itu kita masukkan ke dalam. Jadi 2U1 KV1 ditambah U2 KV2 ditambah 3U3 KV3. Sehingga nanti jadi ini sama aja dengan U dikalikan dengan K kali vektor V-nya. Ya, seperti itu. Jadi yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu sifat homogenitas juga dia terbukti. Nah, yang kita lihat yang sifat yang terakhir yaitu sifat yang keempat. Jadi kalau misalkan ada vektor U kali vektor U, nah hasil kali dalam vektor U dengan vektor U itu sendiri menghasilkan rumusnya kan seperti ini sesuai soal ya. Jadi 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat, hasilnya pasti dia lebih besar daripada sama dengan 0 untuk setiap nilai U, dan U-nya itu sendiri adalah apa? Adalah 0, begitu ya, seperti itu. Jadi yang keempat juga dia terbukti. Nah, dengan demikian bahwa yang tadi itu berarti dia itu sebenarnya ruang hasil kali dalamnya itu adalah terbukti, gitu ya. Oke, nah kita lihat yang ketiga, kita punya soal. Tunjukkan bahwa U kali V dengan notasi ini itu bukan merupakan hasil kali dalam. Jadi kita akan membuktikan bahwa dia bukan bukan hasil kali dalam ya. Oke, maka kalau kita lihat di sini, ini sifat yang mana yang tidak terbukti? Sebenarnya sifat yang keempat, yang langsung yang keempat ini. Nanti yang ke-1, kedua, dan ketiganya itu memang terbukti memenuhi sifat ini gitu. Cuman gagalnya itu di sifat yang keempat, di mana ketika kita punya U kali U itu, berarti nanti ini kan U kali V ya. Sifat yang keempat itu U kali U. Maka kalau kita lihat U kali U, artinya hasil kali dalam U, vektor U dengan vektor U itu, artinya kan jadi U1 ditambah 2U1 U2 dikurangi 3U3 Hasilnya jadi U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat dikurangi 3U3 kuadrat. Ini sifatnya itu kan pertama, dia itu harus lebih besar sama dengan 0. Terjadi itu ketika dia itu lebih besar sama dengan 0. Kalau 3-nya pindah ke kanan, artinya kita mendapatkan suatu formula bahwa nanti 3U3 kuadrat itu akan lebih besar daripada U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat. Jadi ketika kita akan mendapatkan bahwa mungkin kalau untuk sifat yang ini terpenuhi ketika U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat lebih besar daripada sama dengan 3U3 kuadrat, kan begitu ya, terbukti gitu. Tapi ada pada saat ketika nilai dari 3U3 kuadrat itu lebih besar daripada U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat, maka persamaan ini itu sifat ini tidak akan terpenuhi. Gitu loh. Kenapa? Karena nanti U perkalian antara hasil kali dalam vektor U dengan vektor U itu sendiri, hasilnya itu pasti kurang dari sama dengan 0. Ketika apa? Pada saat nilai yang ini itu dia lebih besar gitu loh. Jadi ketika nilai 3U3-nya itu lebih besar daripada penjumlahan antara U1 kuadrat ditambah 2 kali U2 kuadrat. Jadi ini tidak memenuhi sifat positivitas. Gitu. Untuk sifat yang keempatnya untuk nomor 3 ini tidak terpenuhi. Gitu. Oke ya. Nah, kita lihat sifat yang keempat. Di sini apakah katanya hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor P ini adalah hasil kali dalam? Kita akan lihat. Nah, sebenarnya di sini kalau kita lihat vektor dari sifat yang keempat ya, sifat yang keempat ini
kita langsung ke sifat yang keempat, sifat 1, 2, 3 terpenuhi. Sifat yang keempat itu kalau ada vektor U kali vektor U hasil kali dalamnya, maka kita ngikutin sifat yang ini. Kan U itu adalah A, B, C. Misalkan seperti itu ya. Maka kalau misalkan ada U1 ini, kemudian U2-nya, itu berarti A, B, C juga. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat aturan dari hasil kali dalam U kali V itu adalah A kali D, A kali D ditambah C kali F. Jadi ujung dan ujung saja ngikutin karakter soalnya saja. Nah, berarti dari sini ini itu adalah A kali A ditambah C kali C. Sehingga A kuadrat ditambah C kuadrat. Gitu ya. Untuk A kuadrat ditambah C kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Kan syarat yang keempat itu seperti itu. Tetapi kita harus ingat bahwa apabila kita ambil satu contoh, kita memiliki vektor U-nya itu 0, 2, 0. Maka kita akan peroleh bahwa hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U itu kan hasilnya jadi 0. Kenapa? Karena 0 gitu ya, kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0 tambah 0. Hasilnya jadi 0 gitu loh. Kita akan mendapatkan seperti ini. Padahal gitu ya, vektor U itu sendiri adalah bukan vektor 0. Yang nilainya 0 itu kan vektor 0 kan. Dan U ini bukan vektor 0. Kenapa? Karena ada unsur yang keduanya itu berupa angka. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan atau memenuhi sifat yang keempat. Begitu. Atau aksioma terakhir itu tidak terpenuhi. Di mana hasil kali dalam vektor U dengan vektor V ketika didefinisikan sebagai AD plus CF ini bukanlah hasil kali dalam. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, misalkan kita ditentukan vektor U-nya adalah 1, 0 dan vektor P-nya adalah 0, 1. Tentukan norm panjang vektor U dan jarak di antara vektor U dan V. Di R2, kemudian hasil kali dalam antara vektor U dan vektor V-nya itu didefinisikan seperti ini tentunya. Nah, kita tahu bahwa vektor U itu adalah jumlah kuadrat akar dari jumlah kuadrat unsur-unsurnya. Maka norm U itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau distannya itu berarti nanti kita coba lihat karena perintahnya kan cari distannya. Juga jarak di antara U dan V. Berarti di antara U dan V itu artinya U dikurangi dengan V jaraknya. U-nya sudah ada. U-nya itu adalah 1, 0. Ini U, sedangkan V-nya adalah 0, 1. Kalau kita kurangi, hasilnya adalah 1 min 1. Maka dia itu jadi 1 min 1. Karena 1 kurangi 0, 1, 0 dikurangi 1 adalah min 1. Nah, dengan demikian jaraknya itu adalah sama dengan normnya. Gitu kan. Norm dari U min V itu sendiri. Akar dari 1 kuadrat ditambah min 1 dikuadratkan adalah akar 2. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang B, ketika kita bicara tentang ruang hasil kali dalam ketika didefinisikan bahwa U kali V-nya itu ruang hasil kali U antara V itu adalah 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Maka kita tinggal masukkan saja di sini untuk norm U-nya itu sendiri. Ya, untuk norm U kan tetap kita harus mencari norm U dan distan antara U. Tapi kita ngikutin pola yang ini gitu. Maka kalau norm U itu sendiri berarti nanti akar dari 3U1U2 ditambah 2U1U2. Kenapa? Karena kan 3U1P1 ini kalau U dan V. Sekarang kalau U dan U berarti kan U1U2 gitu. Ya, gitu. U1U1 sorry, di sini U2 U2 gitu. Maka nanti tinggal 3 dikali 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 0 sama dengan akar 3. Sedangkan distannya berarti nanti kita tinggal kurangi dulu antara U kurangi V-nya itu adalah 2 min 1. Rumusnya berarti 3 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1 hasilnya adalah akar 5.
Nah, teman-teman kalau untuk mau mengoperasikan, operasi itu lihat aja definisinya dari soal itu seperti apa. Apakah akan selalu seperti ini? Tidak. Ini akan berubah sesuai dengan soal yang diberikan, tergantung yang memberikan soal. Ya, jadi kita ngikutin soal saja. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sifat ruang hasil kali dalam. Kalau yang tadi kita bicara tentang hasil kali dalam, sekarang kita bicara tentang ruang hasil kali dalam. Kalau misalkan ada U, V, W adalah vektor-vektor dari ruang hasil kali dalam dan K-nya adalah skalar, maka akan berlaku sifat-sifat, ada 5 sifat yang apa namanya kita akan bahas, yaitu tentang U kali ruang hasil kali dalam antara U dan V itu sama dengan V dan U. Ini penulisannya boleh U tebal ya dengan V tebal, atau boleh juga U-nya nggak tebal tapi atasnya pakai bar ya. V harusnya pakai tanda panah, berarti itu menunjukkan sebagai suatu vektor. Ini penulisan sama aja dengan yang tadi, boleh menggunakan U-nya nggak tebal tapi atasnya pakai bar, di sini ada tandanya. Sedangkan kalau nggak mau ribet pakai ini, U-nya harus U tebal, V-nya V tebal. Dibacanya adalah vektor, sama-sama sebagai suatu vektor. Jadi jika U dan V dan W itu adalah vektor dari dalam ruang hasil kali dalam dan K-nya skalar, maka akan berlaku yang pertama, U kali V itu sama dengan V kali U panjang vektornya ya. Ruang hasil kali dalamnya maksudnya, sorry. Kemudian untuk penjumlahan juga sama, adisivitas. Jadi kalau misalkan U di ruang hasil kali dalam vektor U dengan vektor V ditambah W, ini bisa kita pecah menjadi ruang hasil kali dalam vektor U dengan vektor V ditambah dengan vektor U dengan vektor W. Kemudian juga untuk konstanta juga sama, ini sama dengan sifat-sifat yang tadi. Sifat yang ke-1, kedua, ketiga. Nah, yang membeda itu sifat yang keempat, kita ada pengurangan. Ada selisih antara ruang hasil kali dalam vektor U dikurangi vektor V dengan vektor W. Ini bisa kita pecah, mirip operasinya sebenarnya dengan sifat yang B. Kita tinggal di uraikan saja. Termasuk juga ruang hasil kali dalam vektor U dengan vektor V dikurangi dengan W, itu tinggal kita uraikan saja. Kita lihat misalkan seperti ini. Contoh misalkan kita memiliki soal tentukan ruang hasil kali dalam antara vektor U min 2V ditambah dengan 3U plus V. Karena di sini ada pengurangan, nah maka kita sifatnya itu pakai sifat yang pertama muncul gitu loh. Kalau ini adalah di sininya penjumlahan, maka nanti kita ngikutinya sifat mana yang kita pakai? Sifat penjumlahan yang pertama misalkan. Atau karena di sini tidak ada penjumlahan, berarti kita lihat yang keduanya, berarti dia penjumlahannya pakai sifat yang B gitu loh. Kalau di sininya itu dimulai dengan pengurangan, maka ini itu pengurangan, ini dianggap sebagai satu kesatuan, anggap aja W gitu. Jadi nanti U min 2V, W gitu loh. Ya, maka kita pakai sifat ini. Sifat yang D ini nih. Jadi U nanti jadi U ke W dikurangi P ke W gitu. Nah, di sini juga sama, berarti nanti kita bisa U dengan ini, dengan W, U dengan W gitu ya. Kemudian V dengan W juga. Nah, berarti kita tinggal pecah. Hasil kali dalam vektor U dengan 3U plus 4P dikurangi dengan 2P dikali dengan 3U ditambah 4P. Nah, kemudian ini kan pakai sifat yang B. Berarti ini sifat B. Kalau yang ini sifat yang D, kita ini sifat yang B. Sifat yang B berarti nanti U ditambah U kali ini, berarti ruang hasil kali dalam vektor U dengan 3U ditambah dengan gitu ya. Nah, ini juga menggunakan sifat mana? Sifat yang B karena ada penjumlahan. Gitu. Berarti nanti kita tinggal harusnya kan yang ini itu jadi nah begini 2V,3U ditambah dengan 2V hasil kali dalam dengan vektor 4P. Itu ya.
Karena di sini adalah negatif, penghubungnya negatif kali positif jadi negatif, negatif kali positif juga negatif begitu. Nah, selanjutnya kita operasikan ini kalau misalkan U kali U. Nah, tadi di awal kan kalau ada ruang hasil keadilan vektor U dengan vektor U, ini kan hasilnya adalah U1 ditambah U2 ditambah sampai UN gitu ya, atau U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Atau ini itu adalah dipangkatkan berapa? Setengah ya, atau akar dari. Nah, akar pindah ke kiri jadi apa? Jadi kuadrat. Maka nanti kalau misalkan norm itu, ini kan sama dengan norm ya sebenarnya. Ini sama dengan norm dari U. Maka untuk vektor U dengan vektor U hasil kali dalamnya itu adalah sama dengan kuadrat. Untuk V dan P juga sama, V kuadrat, kemudian ini UV dengan UV bisa kita selesaikan. 4 dikurangi 6 menjadi 2 UV. Kenapa ini dari 6 VU menjadi 6 UV? Karena U dengan V itu sama aja dengan V dan U. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti hasil dari ini itu adalah seperti ini. Teman-teman harus bisa menguraikannya. Gitu ya. Berikutnya kita coba latihan, diketahui katanya norm U-nya itu sudah ada 1, norm P-nya juga 2, norm Y-nya 7, U kali V-nya hasil kali dalam vektor U dengan P-nya 2, hasil kali dalam P dengan vektor Y-nya dalam min 3, dengan ruang hasil kali dalam vektor U dengan Y-nya itu adalah 5, maka ini kita selesaikan. Nah, hitunglah yang A. Yang A itu berarti yang pertama kita sifat yang berapa? Yang kedua ya, berarti ini kita anggap sebagai V plus W-nya. Berarti nanti ini dengan ini dulu. Gitu ya, seperti itu. Kita lihat. Nanti kemudian untuk yang kedua juga nanti tinggal teman-teman uraikan. Untuk yang B berarti ini juga sama. Ini pakai sifat yang D ya. Digunakan sifat yang ke D. Ini juga sama. Sifat yang ke D cuma nanti dibeginikan saja. Boleh dibeginikan, dikelompokkan dulu. Atau boleh U min V dikurangi 2W. Gitu ya. Boleh seperti ini. 4U ditambah V. Nanti hasilnya pakai sifat yang B. Setelah kita uraikan pakai sifat yang keempat, nah karena di kanan ada penjumlahan, berarti gunakan sifat yang B. Gitu. Nanti seperti halnya yang ini, nah ini kan 3 kali norm U kuadrat. Kalau si U-nya sudah ada di sini, berarti 3 kali 1 dipadatkan. Gitu loh maksudnya. Ya, nanti ini diuraikan. Silakan. Oke, kita masuk ke himpunan ortogonal dan ortonormal. Nah, suatu himpunan ortogonal atau suatu himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal apabila semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Nah, sedangkan kalau sifat ortonormal itu adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang normnya 1. Jadi tinggal dicek saja panjang vektornya itu adalah 1 begitu. Nah, dari sini bisa kita katakan ambil kesimpulan bahwa suatu himpunan vektor dikatakan ortogonal belum tentu dia ortonormal, tetapi semua vektor atau himpunan yang ortonormal maka sudah dipastikan dia itu adalah ortogonal. Jadi kalau dibalik maka kalau jika tidak ortogonal maka dia juga tidak ortonormal. Gitu ya, seperti tidak ortogonal maka tidak ortogonal. Oke, kita lanjutkan secara operasinya bagaimana. Misalkan T itu adalah C1 kumpulan dari vektor C1, C2 sampai dengan Cn pada ruang hasil kali dalam, maka T dikatakan vektor ortogonal apabila yang pertama adalah ruang hasil kali dalam Ci dan Cj-nya itu adalah sama dengan 0. Untuk setiap I tidak sama dengan J, kemudian dikatakan ortonormal apabila norm dari C-nya itu sendiri itu adalah nilainya adalah 1. Begitu ya. Kita akan lihat di sini contohnya. Yang pertama, ada vektor A di mana dia itu adalah 1 0. Vektornya memuat 1 0 dan min 1 0. Kita akan buktikan apakah dia itu ortogonal dan ortonormal. Kemudian
langkahnya adalah teman-teman harus cek dulu dia ortogonal atau tidak. Kalau tidak ortogonal ya sudah pasti dia tidak ortonormal gitu. Kalau ortogonal berarti cek juga dia ortonormal atau tidak gitu. Jadi maka kita cek yang pertama, apakah dia itu adalah ortogonal atau tidak, ya udah berarti kita cek bahwa dia itu apakah menghasilkan nol atau tidak. Begitu, ya kan? Karena kan kita kalau misalkan kita lihat di sini bahwa syarat ortogonal itu perkalian di antara di dalamnya itu harus adalah nol. Nah, kita akan lihat di sini. Yang pertama itu kalau misalkan kita lihat, nah ini berarti antara 1,0 dengan min 1,0 kita cari berarti nanti 1 kali min 1 ditambah 0 kali 0. Berarti hasilnya berapa? Yaitu adalah min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. Berarti dia tidak 0 kan? Ini tidak sama dengan 0 sehingga dia bukan himpunan ortogonal. Jadi nggak perlu kita cari dia ortonormal atau tidak gitu karena udah jelas tidak dia bukan himpunan ortogonal. Gitu ya. Oke, baik kita lihat yang kedua. Kalau misalkan kita punya soalnya seperti ini, ada vektornya begini, kita cek aja ortogonal atau tidak. Berarti nanti 1 kali 0 ditambah 0 kali min 1 hasilnya adalah 0. Berarti dia ortogonal. Nah, apakah dia ortonormal? Ortonormal itu berarti normnya itu haruslah nilainya adalah 1. Nah, kita cek aja dia normnya. Kalau normnya dia itu ternyata juga sama 1. Karena 1 kuadrat ditambah 0, berapa nih namanya? 0 dikuadratkan nilainya 1. Di sini juga sama. Akar dari 0 kuadrat ditambah min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Maka dia itu adalah ortonormal. Karena jelas dia ortogonal, maka kita cek dia ortonormal. Jadi kalau ortogonal, kita cek juga dia apakah dia ortonormal atau tidak. Yang ketiga, ini juga sama. Teman-teman tinggal dicek saja bahwa nanti apakah dia ortogonal atau tidak, berarti kita kalikan 1/2, akar 2 dikalikan dengan min 1/2 ditambah dengan 1/2 dikali dengan 1/2. Hasilnya jadi berapa? Min berapa nih? 1/2 ditambah 1/2. Hasilnya adalah 0. Berarti dia ortogonal. Apakah ortonormal? Berarti ya sudah kita tinggal kuadratkan saja. Berarti nanti 1/2 kuadrat ditambah 1/2 dikuadratkan, hasilnya berarti 1/2 ditambah 1/2, berarti akar 1. Akar 1 adalah 1, berarti dia ortonormal. Yang ini juga sama, yaitu adalah ortonormal. Begitu ya, jadi sangat mudah kalau untuk mengecek apakah dia ortogonal dan ortonormal, berarti cek dulu, pastikan make sure dia itu ortogonal. Kalau tidak ortogonal, nggak perlu kita cari dia itu adalah ortonormal atau bukan. Tetapi kalau ortogonal, berarti cek sama teman-teman dia ortonormal atau tidak. Gitu ya. Kalau misalkan dia ortogonal tetapi dia tidak ortonormal, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia ortogonal gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan suatu vektor di mana hasil kali dalamnya itu atau misalkan RHKD-nya di pada Euclid itu dia ortogonal tetapi tidak ortonormal, berarti kesimpulannya dia itu adalah himpunan ortogonal saja. Tapi kalau misalkan ortogonal dan ortonormal, berarti kesimpulan akhirnya kita katakan dia ortonormal. Kenapa? Karena sudah dijamin suatu himpunan ruang hasil kali dalam Euclid itu adalah ortonormal, sudah pasti ortogonal gitu loh. Tapi tidak semua yang ortonormal itu tidak semua yang ortogonal itu adalah ortonormal gitu. Seperti itu. Makanya kalau ada yang ortogonal tidak ortonormal, kesimpulannya ortogonal saja. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau satu yang tidak ortogonal udah pasti nggak ortonormal, nggak perlu kita buktikan. Ya. Oke. Misalkan basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam vektor V, di mana V-nya itu anggota dari S-nya itu adalah V1, V2, sampai Vn. Jika U sembarang vektor pada V, maka ini kita akan katakan sebagai vektor U sama dengan K1 P1 ditambah K2 V2 yang apa namanya sifat dari bebas linear itu ya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Perhatikan bahwa U1 I itu berlaku untuk hasil kali dalam vektor U dengan V1. Berarti V1 itu semua anggota dari sininya ya. Seperti itu. Oke, berarti kita tinggal dikeluarkan.
sama saja, maka S himpunan ortonormal dan juga dia itu adalah apa namanya ortogonal tentunya ya seperti itu. Jadi kita tinggal ngebuktinya begini kalau misalkan S-nya itu adalah basis ortonormal untuk RH, KD, vektor V. Gitu. Jadi setiap I berlaku hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor VI itu sama dengan KI, kombinasi linier gitu ya, karena kita sudah bicara tentang kombinasi linier di pertemuan sebelumnya atau yang kemarin. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa ini menjadi seperti itu. Oke ya. Seperti itu kita akan lihat di sini. Tentukan kombinasi linier dari vektor A12 pada RHKD Euclid berupa bidang yang dibangun. Maka kita akan katakan A itu harus memenuhi sifat bahwa KU ditambah K1 vektor U ditambah K2 vektor V dikalikan vektor V, di mana U dan V-nya itu adalah basis ortonormal. Sudah disebutkan dia itu adalah basis ortonormal. Harus begitu ya untuk vektor U dan V-nya. Nah, A-nya itu sendiri berarti kan ini bisa untuk yang K1U1 ini bisa didefinisikan menjadi vektor A kali U kali dengan U itu sendiri. Nah, A-nya sendiri ini, vektor A-nya itu kan 1, 2 nih, gitu ya. Maka kalau kita mencari A kali, ruang hasil kali dalam vektor A dengan U, gitu ya. Maka kita akan dapatkan bahwa untuk vektor A-nya itu adalah 1, 2, sedangkan kalau U-nya itu sendiri 1 per akar 2 dengan 1 per akar 2. Dari mana tentunya sudah kita dapatkan dari sebelumnya untuk vektor U itu sendiri. Kemudian atau kita menggunakan norm ya seperti itu. Kita cari menggunakan aturan untuk vektor U. Nah, nanti dikalikan dengan vektor U itu sendiri sehingga kita dapatkan adalah vektor A-nya adalah 3 per akar 2U ditambah min 1 per akar 2V. Gitu, seperti itu. Oke, sehingga kita dapatkan di sini vektor V-nya sudah ada ya, jadi tinggal kita masukkan saja. Gitu. Oke, kita akan lihat yang berikutnya. Nah, sekarang yang berikutnya tentang proses Gram-Schmidt. Nah, Gram-Schmidt itu sebenarnya proses yang paling mudah karena kita mengerjakan proyeksi ya, proyeksi suatu vektor itu beruntun begitu seperti itu ya. Kita lihat ada S, C1, C2 dan C sampai dengan Cn. Ini merupakan basis-basis pada ruang hasil kali dalam vektor V. Maka kita katakan kalau misalkan ada B, jadi kita akan Gram-Schmidt, ini proses Gram-Schmidt, Gram-Schmidt ya menjadi W1, W2 dan Wn. Ini basis ortonormal bagi vektor V itu sendiri. Langkahnya itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita cari nah untuk W1 karena nanti kan kita ingin mencari proses akhir nih. Jadi si B itu nanti kalau kita diketahui ini tentukan misalkan dengan proses Gram-Schmidt tentukan vektor B-nya yaitu memuat vektor W-nya. W-nya itu adalah nanti C1 per norm dari C1, C2, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini W1-nya kita tinggal cari C1 per norm dari C1. Berarti kita tinggal masukkan. Langkah kedua, berarti kita cari C2 ke W2. Nah, C2 ke W2 hati-hati di sini karena panjang proyeksi ya. Maka nanti kita gunakan rumusnya adalah untuk mencari W2 itu berbeda dengan C1 tidak jadi C2 itu bukan hanya apa namanya C2 per norm dari C2 begitu, tetapi kita lihat bahwa C2 ini ketika ingin mencari W2 berarti kita coba proyeksikan antara W1 ke C2 C2 ke W1 maka menghasilkan P1 kan di situ ya seperti itu proyeksi vektor itu atau boleh dikatakan bahwa C2 terhadap W1 ke sini apa namanya dibagi dengan norm W1 sehingga nanti C2-nya itu bisa menggunakan yang seperti ini atau
nanti kita tinggal cari C2 dikurangi dengan ruang hasil kali dalam antara vektor C dengan W dikalikan dengan vektor W itu sendiri. Gitu ya. Oke, dengan catatan bahwa nanti Q1 itu adalah C2 min P1. Nah, untuk bagaimana kalau misalkan P3? Langkah ketiga, karena ini kan kita harus mencari W3-nya. W3 juga sama, kita menggunakan aturan proyeksi. Jadi kalau misalkan C3 diproyeksikan terhadap W, maka itu menghasilkan P2. Jadi kalau untuk mencari P2, itu proyeksi W terhadap C3 atau C3 terhadap W. Begitu ya, diproyeksikan antara vektor C3 terhadap W, bidang W, yaitu maka P2 kita dapatkan. Begitu. Nah, sedangkan kalau untuk mencari W3-nya sendiri, bagaimana nih kalau mencari W3, W1, W2, W3-nya? Berarti nanti W3-nya itu kita dapatkan dengan cara aturan rantai yang ke-1, ke-2. Jadi disatukan vektor satuan yang tegak lurus bidang W. Gitu. Oke. Nah, kita akan lihat untuk contohnya, misalkan diketahui kita barisan Euclidnya ada B-nya U1, U2, U3, berarti kita akan cari nanti W1, W2, dan W3. Gitu. Atau P1, V2, dan V3 itu sendiri. Nah, untuk mencari P1 kan tinggal U1 dibagi dengan norm dari U-nya. Ini kan sudah ada ya. Nah, norm dari U itu berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Artinya akar dari 1 plus 1 plus 1, yaitu akar 3. Makanya kan nanti ini 1/akar 3 dikalikan dengan 1, 1, 1. Hasilnya adalah 1/akar 3, 1/akar 3, 1/akar 3. Nah, ini untuk W1-nya atau V1-nya sudah dapat, tinggal mencari W2. Nah, untuk W2, lihat langkah kedua itu tinggal begini aja. Proyeksikan antara, jadi nanti U2 kita kurangi dengan proyeksi U2 terhadap V1. Begitu. Maka nanti kita dapatkan untuk proyeksi U2 terhadap V1-nya itu sendiri berarti U2 dikurangi dengan hasil kali dalam U2 dengan V1 dikalikan dengan V1-nya. Nah, kan tadi U2-nya sudah ada ya. U2-nya, V1-nya juga sudah ada. V1 itu tadi apa? V1 itu adalah 1/akar 3, kemudian 1/akar 3 dan 1/akar 3. U2-nya berapa? U2-nya tadi sudah ada berapa? Dia itu adalah 0, 1, dan 1. Nah, sedangkan kalau misalkan mau mencari hasil kali dalam adalah vektor U dengan U2 dengan P1, berarti nanti kita dapatkan, nah, U2 V1 itu kan akar dari berapa nih di sini dia? Sorry ya. Berarti nanti ini itu adalah 0 kali berapa nih? U2 ke V1 ya. Berarti nanti 0 kali 1/akar 3 ditambah, sorry ini enggak pakai akar ya. Berarti nanti 0 dikali U1 ditambah berapa lagi? 1 kali 1/akar 3, kemudian ditambah 1 kali 1/akar 3. Artinya jadi 0 ditambah 1/akar 3 kali ditambah 1/akar 3. Berarti berapa nih? 2/akar 3. Jadi 2/akar 3 dikalikan dengan vektor V. Tinggal dimasukkan. Jadi nanti 0, 1, 1 dikurangi dengan berapa nih? Ini kalikan 2/3. Gitu kan ya? Kemudian 2/3, 2/3. Berarti nanti 0 dikurangi 2/3 adalah negatif 2/3. 1 dikurangi 2/3 berarti 1 dikurangi 2/3, 3/3 kurangi 2/3 adalah 1/3 dan 1/3. Gitu ya. Oke. Sehingga nanti kita akan cari si proyeksi dari ininya. Bentar. Nah, kita cari bahwa karena nilai dari proyeksi ini sudah ada, itu nilainya adalah
ini, maka norm dari ini tuh tinggal diakarkan di mutlakkan, gitu ya. Kalau yang ini mah dot product aja ya. Ini tuh adalah dot product antara U2-nya, U2-nya tadi berapa? 011, kemudian V1-nya itu adalah tadi 1/3, 1/3, 1/3, sorry ini seperti ini. Berarti nanti kayak dot product loh, itulah U2 dikali V1 itu akan sama dengan 0 dikali dengan 1/3 ditambah 1 dikali 1/3 ditambah 1/1 kali 1/3. Ini juga sama kalau misalkan kita tandanya adalah koma. Kalau di pembahasan sebelumnya kita dot product ya. Kalau di sini hasil dari dalam adalah begini. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Kalau norm, ini baru kita akarkan dikuadratkan masing-masing. Berarti nanti berapa? Min 2/3 dikuadratkan jadi 4/9. 1/3 jadi 1/9. 1/3 berarti dikuadratkan 1/9. Hasilnya adalah 4 tambah 1 tambah 1, 6/9. Jadi akar dari 6/9 itu berarti akar 6 per akar 9, berarti akar 6/3 gitu, seperti itu. Oke ya. Nah, maka nanti untuk mencari V2 atau W2 itu ya sudah, berarti kita tinggal masukkan saja. Hasilnya dapatnya adalah min 2 per akar 6, 1 per akar 6 dan 1 per akar 6. Dari mana ini rumusnya? Gitu kan? Ininya sudah ada, dibagi tinggal min 2/3, 1/3, 1/3, kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan akar 3/3. Gitu ya, berarti ini contoh saja nih, satu aja ya, saya min 2/3 dibagi dengan akar 6, akar 6/3. Hasilnya jadi min 2/3 dikali 3 per akar 6. Coret, jadi jawabannya min 2 per akar 6. Tuh, seperti ini. Ya, dari situ. Untuk yang ini dibagi ini hasilnya 1/6, 1/3 dibagi dengan akar 6/3 adalah 1/6 juga. Tuh. Nah, untuk yang ketiga, langkah ketiga berarti prosesnya 3 kali gitu ya. Proyeksi U3 terhadap W. Nah, kita akan lihat di sini. Berarti panjang cari. Tadi kan sudah nih untuk yang U3 V1 kali V1, U3 V2, U2, berarti kita prosesnya sama kayak yang pertama yang tadi. Berarti nanti kita cari nilai dari U3 proyeksi dari U3 terhadap bidang itu sendiri. U3-nya kan 011 nih. Nah, berarti yang ini kan U3-nya udah ada tuh. U3-nya adalah 0,01. Berarti kita cari P1-nya. Gitu kan ya? V1-nya adalah 1/3. Tadi loh ya udah kita dapatkan 1/3, 1/3. Nah, maka nanti kalau misalkan ada, nah ini dia U3 V1, nah ini kayak dot product ya, berarti tinggal 0 kali 1/3, 0 ditambah 0 kali 1/3, 0, 1 kali 1/3 adalah 1/3, maka hasilnya adalah 1/3. Sehingga di sini 1/3 dikalikan dengan V1-nya. V1-nya sudah ada ini, berarti seperti ini. Gitu. Kemudian untuk yang U3 kali V2, berarti kita tinggal cari saja U3-nya gitu, ya kan? U3-nya sudah ada ya, maksudnya U3 hasil kali dalam U3 dengan V2-nya dengan proses seperti ini sama saja, berarti nanti U3-nya adalah 011 gitu kan ya. Kemudian P2-nya kita cari, misalkan P2-nya sudah dapatkan kan di sebelumnya tadi yang pembahasan sebelumnya V2 itu nilainya adalah min 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6 juga. Gitu. Maka nanti kalau ada U3 V2 berarti ini dot product ya. Kalau, tapi ini koma ya. Berarti nanti tinggal U3 dikalikan dengan V2. U3-nya dari 0 dikali dengan min 2/6, 0, 0 dikali 1/6, 0, 1 kali 1/6, 1/6. Tuh, makanya dia 1 per akar 6. Sorry ya, per akar 6. Dikali dengan V2. V2-nya adalah ini, tulis lagi. Gitu hasilnya nanti jadi
0 dikurangi 1/3 kali 1/3 itu 1/3. Kurangi 1/6 kali negatif 1/6 berarti plus 2/6. Berarti jawabannya 1 di sini 0 min 1/3 ditambah 1/3. Hasilnya pasti jadi 0. Makanya dia jadi 0. Untuk yang kedua, ketiga juga sama. Gitu. Maka baru kita akan cari nilai dari V3-nya atau W3 yang kita inginkan. Itu rumusnya V3 itu ini dibagi dengan normnya. Gitu ya. Yang ini dibagi dengan normnya. Oke ya. Kalau norm vektor ini ya udah tinggal cari aja. Norm vektor ini itu kan berarti akar dari 0 kuadrat ditambah 1 min 1/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat. Berarti akar dari 1/4 tambah 1/4. Akar dari berapa? 2/4. Akar 2 per akar 4 adalah akar 2/2 atau setengah akar 2. Gitu. Atau di sini berapa nih? Atau kalau diperkecil saja dulu, ini 2 dengan 4. Dari sini biar enak ya. Jadi akar 1/2. Ya kan? Ini dibagi 2 atas bawah 1/2 berarti akar 1 per akar 2. Atau 1 per akar 2. Ini dengan ini nilainya sama aja. Karena kan kalau ini dipecah jadi setengah akar 2. Itu nilai dari 1 per akar 2. Karena 1 per akar 2 kalikan dirasionalkan. Ini jadi berapa? 1/2 akar 2. Kan ini tuh belum rasional, ini udah rasional. Jadi yang ini mau udah rasional, yang proses kalau ke sini bukan tidak belum rasional. Berarti yang dipakai di sini adalah min 1/2. Atau boleh juga vektor P3-nya itu adalah 0 min 1/2 akar 2 sama setengah akar 2. Ini sama aja. Ya, pakai yang ini maksudnya gitu ya. Oke, gitu. Eh, Jadi nanti U1, V1, V2, V3-nya adalah tinggal digabungkan lagi. Yang diinginkan itu. Jadi basis ortonormalnya ada 3 gitu ya. Oke, misalkan kita lihat juga yang ke-8, misalkan diketahui bidang yang dibangun oleh 101, 011 merupakan subruang dari RHD Euclid di R3. Maka prosesnya sama, tentukan proses ortogonal dari vektornya. Berarti U-nya itu adalah 111, kemudian pada bidang tersebut di mana U-nya itu adalah 111 gitu. Jadi nanti si vektor U-nya sudah disebutkan nih 111 gitu. Oke, yang pertama berarti V1-nya adalah 101, V2-nya adalah 011 merupakan basis dari subruang pada RHD tersebut. Nah, karena nanti V1 dan V2 selain membangun subruang pada ruang hasil dalamnya itu himpunan tersebut juga saling bebas linier. Kenapa? Karena tidak ada kelipatan di sini, gitu ya. Maka langkah awal berarti tersebut kita cek bahwa dia adalah basis ortonormal. Begitu. Berarti kita cari W1. W1 itu ingat P1 per mutlak P1. Kan tadi sudah ya. Selalu. Jadi kalau mencari W1 itu kenapa tadi Mas di soal adalah P1 sama dengan P1 U1 per norm dari U1. Ya iya kan kita ngomongin B-nya itu boleh V1, V2, V3 dan seterusnya. Boleh juga W1, W2 dan seterusnya begitu. Nah, sekarang kenapa pakai W? Karena si vektor yang diketahuinya adalah dalam bentuk V. Kalau yang kelima vektor yang diketahuinya dalam bentuk U. Maka boleh disimpulkan dengan V. Atau boleh juga teman-teman nggak pakai V. Pakai W langsung. Boleh, sama aja ya. Oke, norm W1-nya kita dapatkan seperti ini. Nah, kita lihat untuk V2 kali W1-nya ini juga sama, berarti tinggal dikalikan 0 kali setengah jadi 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1 per akar 2 berarti 1 per akar 2 hasilnya 1 per akar 2. Dikalikan nanti dengan 1 per akar 2 kali W1-nya, W1 sudah didapatkan tadi sehingga hasilnya adalah ini. Kemudian untuk yang keduanya berarti nanti V2 W1 kali W1 berarti nanti hasilnya adalah ini. Sehingga kita akan dapatkan untuk norm mutlaknya atau panjang vektornya dari sini min 1/2 dikuadratkan 1/4, 1 dikuadratkan 1, 1/4 dikuadratkan juga 1/2. Maka kita dapatkan 1/2 akar 6 begitu. Nah, sehingga
akhirnya kita dapatkan W itu kan tadi gitu. Berarti nanti tinggal dibagi dengan normnya hasilnya seperti ini. Jadi basis ortonormal bagi bidang tersebut ada dua. Berarti nanti ini dan yang terakhir. Yang tadi sudah terbukti ya yang pertamanya. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke proyek proses ortogonal vektor. Ya yang tadi yang U-nya itu 111. Bagaimana bidang tersebut merupakan proyeksi. Kita coba lihat proyeksi U terhadap W, berarti artinya W1 dikalikan dengan vektor W1 ditambah hasil kali dalam vektor U dengan W2 dikali dengan vektor W2-nya. Kita akan dapatkan tadi sudah W1 W2 sudah didapatkan, U-nya juga sudah ada, tinggal kita masukkan. W1 kan sudah ya yang tadi yang 1/2 yang ini. Nah, ini adalah W1, ini W2-nya. Nah, kita akan lihat proyeksi ortogonal U terhadap W gitu ya, vektor W. Nah, berarti kita akan cari untuk yang pertama itu U terhadap W1-nya. Karena kan kita harus cari ini kali nanti W1 proyeksinya itu U2 W2 kali W2-nya. Untuk hasil kali dalam U dengan W1 itu adalah akar 2. Kemudian sementara ini tinggal kalikan saja ya untuk U2 W2-nya. Berarti nanti proyeksi vektor U terhadap W itu tinggal masukkan saja. W1-nya kan tadi sudah dapat, W2-nya juga sudah kita dapatkan, U kali V-nya juga sudah. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya gitu ya. Berarti nanti kita tinggal dapatkan vektornya. Oke, begitu. Ini kan kenapa di sini? Maksudnya ini apa? Begitu karena ini kan U kali W2-nya saya contoh 2 per akar 6. Ini langsung ya hasilnya ya. Sebenarnya harusnya dikali W2. W2-nya adalah min 1 per akar 6. Kemudian 2 per akar 6 sama 1 per akar 6. Dari mana? Yang tadi W1 W2 kan sudah ada. 2 kali ini berarti nanti min 2 per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Kemudian ini kali ke dalam berarti nanti jadi 4 per 6. Ini kalikan ke sini berarti 2 per 6. Gitu ya. Nah, di sini diperkecil jadi 2 per 6 jadi min 1 per 3. 4 per 6 perkecil 2 per 3. 2 per 6 jadi 1 per 3. Gitu loh. Untuk yang 101 juga sama. Hasil dari antara hasil kayak dot produk ya antara U dengan W dikalikan dengan vektor W-nya hasilnya 101 gitu ya. Tinggal jumlahkan hasilnya ternyata seperti ini. Oke, ini untuk latihan ya seperti itu. Jadi ada 3 soal, silakan nanti teman-teman bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal ruang hasil kali dalam. Baik, itu dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.